jawab pertanyaannya, eh, saya lanjut tadi memang di situasi saat ini seharusnya eh, pemerintah atau negara harus mendengarkan kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat di lokal gitu. Jangan sampai eh, kebutuhan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas negara. Contoh kasus saja industri. Industri kan ini hanya kalau kita mau melihat hanya segelintir orang yang memiliki, tapi menggunakan negara untuk membungkus kebijakannya untuk didorong. Negara membungkus untuk menguatkan bahwa industri yang tengah beroperasi di Morowali dan Morowali Utara ini adalah industri negara. Ternyata pas kita cek, kita tracking di beberapa dokumen, ternyata hanya milik segelintir orang. Nah, ini yang anehnya gitu. Dan kemudian yang perlu, yang saya lihat yang perlu didorong oleh pemerintah, kita kan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah gitu, memiliki hasil pertanian yang cukup banyak, memiliki rempah-rempah yang memadai. Kenapa tidak ini dihilirisasi? Bukan industrinya, bukan tambangnya, bukan galian apa eksploitatifnya yang di digencar-gencar digencar-gencar ubrak-abrikan oleh pemerintah, tapi ada kebutuhan yang paling nyata yang terus bergantung oleh masyarakat. Kenapa tidak ini dihilirisasi, dikembangkan, diperluaskan dan diberikan akses untuk dikelola. Nah, dan juga salah satunya menjawab bagaimana lingkungan itu tetap ada, jauh dari kerusakan, ketimbang yang saat ini didorong oleh pemerintah misalnya di tambang dan kemudian industri, banyak yang kehilangan akses yang dihidupi oleh masyarakat saat ini. Mungkin itu moga-moga terjawab ya teman-teman pertanyaannya. Kalau tidak nanti bisa diumpan balik ke aku supaya bisa menjawab secara konkret. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Wandi. Mungkin izin bertanya terlebih dahulu untuk Kak Nova, apakah menjawab? Kan Oh, para Fatika mau menjawab boleh, tapi kalau misalkan tidak itu udah cukup menjawab. oh ya, oke. Untuk Kak Farah, apakah ada tambahan mungkin atas pertanyaan Kak Nova dan juga jawaban dari Kak Wandi sendiri? Ya, mungkin kurang lebihnya, kurang banyaknya ya, itu sudah disampaikan oleh Kak Wandi. Mungkin lebih highlight lagi aja kita sebagai mahasiswa yang saat ini apa yang kita bisa lakukan ya dengan mengadvokasi kembali tentang isu ini kepada teman-teman dan juga kepada mungkin masyarakat sekitar kita seperti itu, karena kan kita mahasiswa yang punya privilege untuk tahu tentang isu ini dan juga punya suara yang bisa dibagikan kepada teman-teman seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Farah. Nah, mungkin nih untuk teman-teman lain yang ingin bertanya, saya perkenankan untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat Zoom ya teman-teman. Oke, baik. Saya melihat ada satu pertanyaan dari Kak Abirawa Yabes. Oke, Kak, perkenankanlah saya untuk membacakan pertanyaannya ya, Kak. Oke, izin bertanya, mengapa RUU Perlindungan Masyarakat Adat itu sendiri masih mandek selama lebih dari 10 tahun? Padahal secara substansi sangat relevan dengan amanat konstitusi dan juga hukum internasional. Nah, mungkin saya serahkan kepada para pemateri untuk menjawab. Mau dari Kak Wandi dulu atau Kak Farah dulu mungkin? Ya, Kakak mungkin Farah aja dulu. ya, Oke, mungkin oke. saya dulu ya karena tadi saya yang sedikit menyampaikan tentang ini. Jadi ya memang itu juga menjadi pertanyaan besar yang akhirnya ada di kepala setiap dari kita seperti itu. Kenapa kok tidak kunjung disahkan padahal sangat relevan? Nah, ya itu tadi seperti yang sudah sedikit disampaikan. Karena pemerintah itu masih cenderung mengedepankan kepentingan-kepentingan ekonomi dan juga bisa jadi dipengaruhi juga oleh pengaruh kuat dari korporasi-korporasi seperti itu. Makanya tanah-tanah masyarakat adat itu akhirnya digunakan untuk
kepentingan investasi, ekonomi, dan lain sebagainya, seperti itu. Karena kan seperti yang kita ketahui juga ya, di Indonesia ini sekarang yang menjadi krisis adalah ibaratnya orang yang punya kuasa itu, yang kuat itu lebih punya kuasa seperti itu. Jika dibandingkan dengan masyarakat adat, pastinya kini itu lebih cenderung mementingkan orang-orang besar seperti itu. Sedangkan yang dilawan adalah korporasi-korporasi yang sudah jelas bisa diambil keuntungannya juga seperti itu. Jadi mungkin dari analisis saya ya mungkin itu yang menyebabkan kenapa akhirnya pemerintah Indonesia itu lebih mengedepankan kepentingan ekonomi seperti itu. Walaupun sudah secara konstitusional sudah ada begitu ya yang sudah melindungi masyarakat adat ini, tapi kembali lagi dalam praktiknya tetap yang diutamakan itu keuntungannya dulu seperti itu. Mana yang menguntungkan? Yang menguntungkan, jika yang menguntungkan adalah korporasi-korporasi besar ya, itu akhirnya menjadi tantangan dan juga hambatan dalam melindungi tanah masyarakat adat ini seperti itu. Mungkin Kak Wandi bisa menambahkan dari sudut pandang masyarakat adat atau seperti apa? Boleh. Terima kasih. Oke, baik. Apakah kawan Wandi ada mau menambahkan, Kak? Oke, saya sebenarnya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Kakak Farhat ya, Farha ya, soal ini ada praktik gitu, ada praktik koperasi yang tengah berjalan dan kemudian undang-undang masyarakat adat ini menjadi ancaman mereka gitu. Ketika ini disahkan maka kepentingan mereka itu tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan baik. Karena ada upaya, ada ruang perlindungan yang diakui oleh negara, ada akses eksploitatif yang terbatas karena masuk di wilayah masyarakat adat. Nah, ini menjadi satu timpang gitu yang yang juga menjadi yang apa menjadi timpang dan kemudian menjadi nihil bagi negara yang coba mengobrak-abrik kawasan masyarakat adat. Yang sejauh ini saya rasa memang ini penting untuk kita dorong bareng-bareng bagaimana ruang yang masih tersisa, ruang masyarakat adat yang masih tersisa itu didorong untuk dilindungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Ka- Karena kami yakin, kami tahu bagaimana eh, masyarakat tahu bagaimana cara mengelola pertaniannya, bagaimana cara mengelola sumber daya alamnya tanpa mereka rusak, tanpa menimbulkan bencana-bencana ekologis. Dan kami tahu masyarakat adat lah yang tahu cara menerjemahkan sumber daya alam ini untuk kebutuhan apa gitu dibandingkan kopra apa dibandingkan perusahaan yang hanya tahu menahu soal mengobrak-abrik, eksploitatif, merampas dan mencemari ruang-ruang yang dulunya itu dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi saat ini lagi tengah dirasakan kerusakannya gitu. Mungkin itu dari saya Kakak Vira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Wandi dan juga Kak Farah tadi atas jawabannya. Nah, mungkin di sini aku lihat di kolom chat Zoom ya, agak rame nih pembicaraan oleh teman-teman bahwasanya itu pembahasan RUU ini itu sudah dari 10 tahun yang lalu, namun kenapa baru dijadikan RUU itu di tanggal-tanggal di tahun lalu ya, tahun 2024 lalu. Mungkin dari Saudara Alfian Afandi, mungkin saya persilakan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaan atau pendapat mungkin. Halo semuanya. Eh, halo Mbak Mbak Para, Mas Wandi. Tadi waktu ngomongin 10 tahun aku jadi penasaran tuh. Jadi googling bentar. Nggak tahu ini mungkin lama karena waktu nyusun dokumen akademiknya apa gimana nggak paham lagi ya. Eh, Terlepas dari yang 10 tahun deh. Ini ngomongin soal tanah ulayat ya. Tanah ulayat, aku berapa kali udah pernah ngikutin project tanah ulayat itu untuk pemberian hak atas tanah ulayat. Eh, yang kutemuin di lapangan gitu.
termasuk tadi Bang Wali juga ngomongnya soal apa soal izin pertambangan dan seterusnya. Sepemahamanku itu nggak pernah lewat tuh terkait aspek sosial ekonomi dan seterusnya. Ngomongin izin tambang atau PKKPR berusaha pun gitu, itu bahkan nomor induknya saja, NIB-nya, nomor induk berusahanya, itu selalu dituntut untuk dokumen-dokumen lingkungan gitu, kayak AMDAL, KLUPL, dan seterusnya. Dan sepemahamanku juga dokumen-dokumen itu perlu ekspos ke masyarakat gitu. Nah, sekarang fungsi tidak terinformasinya itu di mana? Ataukah jangan-jangan waktu waktu ekspos di lapangan gitu, masyarakat tidak dilibatkan. Nah, itu atau saya nggak paham tuh sampai di titik itu. Karena kalau secara mekanisme nih, ngomongin nomor induk berusaha aja ya, NIB ya, sama kalau nggak PKKPR tuh izin lokasi itu selalu nggak keluar aspek-aspek itu. Kalau terus yang kedua terkait pemberian hak atas tanah adat. Problemnya tuh di lapangan itu eh, haknya masyarakat adatnya sendiri pun tidak tidak ada apa ya, tidak ada pengesahan secara legal gitu. Kalau dalam eh, undang-undang UUPA tadi ya, undang-undang pokok agraria itu kan subjek hak itu harus jelas gitu. Tapi naasnya di lapangan itu tidak pernah ada pengukuhan gitu, tidak pernah ada pengukuhan, tidak pernah disahkan kayak contoh SK kepala desa, kelurahan, bahwasannya menyebutkan ini loh masyarakat tanah adat, ini loh hak yang dikelolanya. Oh, mereka berpemukiman di ini gitu. Aku sering ketemu hal kayak gitu, nggak tahu kalau di Mori seperti apa. Jadi biasanya biasanya modelnya itu hak perseorangan terhadap penguasaan lahan gitu. Nah, hak perseorangan ini yang tidak kolektif nih, yang nggak ketemu antara masyarakat. Yang satu ngomong, oh ini tanah saya kok, bukan tanah adat. Oh, yang satu ngomong gitu. Jadi model biasanya waktu dulu aku ngajuin Tora tuh problemnya kayak gitu. Jadi waktu mau disahin, ini katanya ada masyarakat, ada ini nih, ditanyain ditanyain hak legal legal standingnya apa nih, eh, disebut tanah ada masyarakat adat ini, cek per cek ternyata nggak ada tuh, padahal di level kepala desa atau di level kelurahan desa ya biasanya kalau ada di desa itu harusnya hal-hal kayak gitu tuh sentral tuh, karena ada erat kaitannya dengan struktur kelembagaan desa, tapi tidak pernah dibuat gitu. Gitu sih, Mas Wandi, Mbak Farah. Kira-kira gimana nih kita mengharmonisasi ini nih? Sering ketemu hal-hal kayak gini nih di lapangan. Makasih. Ya, apakah Kak Alfian sudah selesai ya, Kak? Udah enggak? Udah. Oh iya, oke, oke. Terima kasih. Nah, mungkin kepada Kak Wandi dan juga Kak Farah, apakah sudah ingin menjawab? Mungkin seranah itu saja ya, seranah pengetahuan dari Walhi Sulawesi Tengah itu sendiri dan juga Kak Farah sebagai mahasiswa HI yang mungkin terbatas ya Kak pengetahuannya ya terkait isu ini mungkin bisa dijawab. Siapa dulu yang mau? Kak Farah dulu mungkin? Iya, Oke. mungkin dari Kawandi dulu aja kali ya, karena pertanyaannya sepertinya lebih ke ranah fakta di lapangannya seperti itu. Sedangkan saya sebagai mahasiswa HI kan bisanya cari informasi lewat data-data yang bisa kami akses seperti itu. Jadi mungkin saya serahkan ke kawan. Iya, yang pertama ini kan ada dua soal, ada dua pertanyaan yang aku dapat gitu. Yang pertama soal bagaimana akses keterlibatan publik gitu soal dokumen lingkungan hidup dan kemudian dokumen-dokumen lainnya ke masyarakat oleh perusahaan. Dan yang kemudian yang kedua eh, soal bagaimana wilayah wilayah masyarakat adat itu menjadi eh, harus didiskusikan secara terfokus gitu karena juga memang praktik di lapangan eh,
eh, banyak 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 gitu yang ditemui sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Kakak Alfian tadi soal ada perlu ada objek subjeknya gitu yang harus didetailkan itu. Nah, yang pertama aku jawab soal soal lingkungan hidup gitu, soal bagaimana akses dokumennya gitu yang sering kami temui di lapangan dan juga ini terus berulang gitu dilakukan oleh perusahaan. eh ada waktu kami, kalau misalnya teman-teman masih ingat atau masih ada dapat informasi soal di tahun 2022 ada penembakan di Sulawesi Tengah waktu aksi demonstran penghalangan akses jalan trans itu sampai 15 jam. Ada ledakan penembakan di jam 12 malam gitu, di satu orang ditembak dan kemudian meninggal dunia. Nah, cerita singkatnya, pada saat kami akses dokumen mulai dari apa UPL-nya, mulai dari AMDAL-nya, mulai dari izin-izin lainnya, dan juga soal pemantauan dan pengelolaannya, kami buka, ternyata dokumennya itu di copy paste di tempat lain, hanya menggantikan nama daerahnya, hanya menggantikan nama daerahnya, nama lokasinya. Pas kami buka secara detail, mereka salah nama, tidak pembuat dokumen itu mungkin mereka juga tidak tahu menahu langsung langsung muat di dalam ternyata kabupatennya itu salah dengan tempat sasaran eksploitasinya itu eksplorasinya. Nah, ini paling bagaimana negara ini memudahkan perusahaan untuk masuk di kampung-kampung masyarakat gitu dengan menggunakan metode pemalsuan dokumen. Kami sering kali temui gitu teman-teman semua ada pemalsuan dokumen yang terus dilakukan oleh perusahaan. Ada satu dokumen yang seharusnya ini dokumen AMDAL, ini ada kajian akademis apa-apa kajian akademiknya yang relevan dengan di situasi di sana, bagaimana situasi kondisi sosialnya, kondisi ekonominya dan kondisi apa lingkungannya itu sudah diterjemahkan oleh teman-teman akademik gitu. Itu baru dimasukkan di dokumen analisis AMDAL itu. Nah, pas dibuka ternyata di tempat lain itu sama dengan apa yang terjadi, apa yang ada di dokumen ini. Ini ada pemalsuan gitu terus terjadi. Nah, ini fakta-fakta gitu, fakta-fakta yang ada di Sulteng, bagaimana pemalsuan dokumen itu masif dan kemudian akses informasi itu terbatas. Seringkali kami eh, apa melakukan eh, menyurat gitu soal permintaan dokumen AMDAL, pemantauan dan pengelolaan perusahaan, mereka tidak pernah terbuka gitu. Mereka selalu bilang kami tidak memiliki kewenangan, yang memiliki kewenangan ada kementerian. Itu jawaban mereka. Sedangkan dalam proseduralnya harusnya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi itu harus memiliki pegangan gitu, menjadi eh, dokumen yang terlampir. Nah, pas kami melakukan keberatan, kami eh, kami selalu melakukan keberatan ketika mengakses dokumen. Mungkin itu cara-cara yang sering kami lakukan karena kenapa? Kalau hanya meminta dengan baik, mereka tidak pernah memberi gitu. Sehingga kami selalu memberikan peringatan tegas, melakukan keberatan di sidang soal akses informasi karena setiap publik itu berhak untuk mengakses informasi yang ada di masyarakat di pemerintahan. Ini tidak bisa disembunyikan gitu. Itu yang sering kami lakukan dan kemudian itu pula dengan cara-cara itu kita juga terbatas untuk mengaksesnya gitu. Mereka sering menghalang-halangi ini tidak bisa dilanjutkan di perkara ini dan lain sebagainya.
Nah, itu dokumen yang apa soal-soal bagaimana akses dokumen yang terjadi di Tapak, bagaimana ini dipersulit dan kemudian seharusnya masyarakat harus diberikan, dibuka secara gamblang. Ternyata ini akan terjadi. Keberadaan perusahaan, mereka akan serius menyampaikan bahwa ke depan dengan adanya industri ekstraktif, pertambangan maupun industri nikel, kerusakan lingkungan dan penyebaran dan lain sebagainya, ini yang terjadi. Seharusnya mereka terbuka dengan situasi ini. Ini tidak bisa dibohongi gitu. Nanti mereka beroperasi baru ditahu ternyata dampaknya seperti ini. Nah, ini harus terjadi apa yang memang terjadi di sana. Nah, dan juga soal bagaimana proses lama sih sebenarnya untuk mendorong apa masyarakat hukum adat gitu di di apa di Sulteng. Ini memiliki proses yang panjang karena kenapa? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi soal subjek objeknya, soal tanah dan kemudian soal siapa yang pemilik tanah itu bisa menjadi satu yang menjadi kendala kita gitu di di apa di masyarakat untuk mengakses. Dan juga soal tanda-tanda batas dan wilayah batas gitu. Misalnya suku Mori batasnya ruang adatnya itu di mana? Itu harus ada pemetaan yang secara konkret gitu karena ini soal menyangkut wilayah gitu. Kalau ini tidak dilibatkan seluruh pihak, kalau kami selalu sampaikan itu tatua, orang tua ya orang tua, kalau tidak dilibatkan mereka untuk bicara, untuk mengakses informasi, untuk memberikan informasi, dan kemudian soal sejarah kepemilikan dan sejarah wilayah ini, nah dan juga memang sangat memberikan efek yang paling cukup ya cukup untuk lebih lebih apa lebih progres lagi gitu untuk mendorong ini karena memang di Tapak di Sulteng di Morowali mungkin sama sih yang ada di kondisi-kondisi lainnya gitu bagaimana harus harus ada apa ada harus proses panjang gitu untuk mendorong wilayah adat. Tapi kami sudah pernah eh, melakukan upaya, cuma memang kami terbatas hanya bisa mendorong soal Ramperda gitu untuk diakui sementara oleh provinsi. Mungkin kira-kira itu dari kami. Oke, terima kasih banyak Kak Wandi ya untuk jawabannya. Mungkin aku izin menekankan kembali juga ya bahwasanya mungkin ini balik lagi ke kekurangan pemerintah Indonesia kita ya teman-teman. Kurangnya transparansi, kurangnya pengakuan formal melalui tadi yang sempat Kak Wandi sampaikan juga pemetaan wilayah adat dan klaim yang tumpang tindih dengan proyek-proyek pembangunan, pertambangan ataupun perkebunan mungkin berskala besar di wilayah-wilayah strategis Indonesia dan juga rentan. Nah, mungkin kalau saya lihat-lihat juga ya di kolom chat ya. Oke, iya betul. Iya teman-teman, oke deh. Mungkin tadi saya arahkan kembali ya ke teman-teman yang tadi sempat raise hand. Kalau tidak salah yang username-nya, ya betul. Oke, kepada Randi, saya persilahkan untuk on mic. Oke Kak, thank you Kak semuanya. Menarik ya Kak tadi yang sudah dijelaskan juga sama Alfian kondisi-kondisi lapangan yang tengah dirasakan oleh para pegiat-pegiat sosial khususnya pada wilayah-wilayah hak-hak orang banyak ya yang menjadi korban di pemerintah hari ini. Nah sayangnya kalau kita merujuk pada konsepsi liberal kayak kita semua kan ini bebas memilih dan tidak seorang pun dari kita yang dipaksa untuk memilih ini milih ini. Namun kenyataannya dampak pilihan bebas itu tadi ah, mungkin menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Mungkin ada beberapa teman-teman di kampung yang merasa, wah ini bisa mendatangkan ah, nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi kami yang ada di sini. Ada beberapa yang kemudian tidak menginginkan itu dan lain sebagainya. Memang dilematis lah. Nah, ah,
Dan juga kalau merujuk tadi ada pertanyaan sebelumnya terkait dengan bahwa industrialisasi nikel ini meningkatkan nilai tambah ekonomi, juga juga bisa dibilang tidak. Karena kalau saya baca nih dari Jatam bilang, nah di 10 tahun terakhir itu periode hilirisasi ini hanya turun di angka 3% dari yang tahun sebelumnya 2004 dengan 2014 yang ya seharusnya cukup tinggi sebelum kehadiran hilirisasi tadi ini. Nah, bahkan kita melihat bahwa seberapa besar sih teman-teman di daerah-daerah yang menikmati hasil dari hilirisasi ini. Kelihatan kan hari ini banyaknya pengangguran, tingginya angka pekerja yang saat ini masih menjadi tantangan. Nah, sebenarnya kalau saya mungkin dari teman-teman pemateri atau teman-teman yang lain yang hadir di sini, kira-kira teman-teman mikir ada nggak sih sebuah model pembangunan industri yang dapat kemudian hidup berdampingan dengan keberlanjutan tanah-tanah adat atau masyarakat adat yang di sana. Namun memakai ya sistem pembangunan industri, tapi bisa nggak sih itu tetap berjalan? Karena saya percaya bahwa sumber daya alam itu adalah anugerah Tuhan dan itu perlu dikelola. Itu pasti dikelola. Cuman kan pengelolaannya seperti apa? Nah, teman-teman, mungkin kita bisa berdiskusi pelan-pelan. Saya terhitung baru ya teman-teman di wilayah apa ya, di wilayah sumber daya alam ini dan karena saya konsentrasinya sumber daya alam. Nah, saya baru mau belajar nih. Semoga saya banyak dapat insight dari teman-teman semua. Terima kasih. Itu aja, Kak. Oke, baik Kak Randy, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini sekaligus bisa apa ya menjadi forum diskusi yang insightful ya Kak. Mungkin Kak Farah, apakah ada mau menjawab Kak? Semenjak Kakak kan mungkin bisa memberikan insight dari apa ya dari perspektif hukum dan hubungan internasional mungkin Kak. Baik, mungkin mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Mungkin bisa diulangi lagi inti pertanyaannya aja. Oke, jadi kayak inti pertanyaan tuh apa yang sekiranya tuh bisa mengakomodir gitu ya kayak kepentingan hak-hak adat ini agar sementara itu bisa berjalan beriringan dengan kepentingan negara juga gitu. Nah, kalau Kak Randy tadi kan mungkin dari itu ya apa fokusnya itu di sumber daya alam betul. Nah, mungkin Kak Randy kalau ingin mengulangi sendiri Oke, pertanyaannya Kak, oke, Ya, ini ya. ya. Kak Randy. Oke. Nah, kalau kalau saya melihat kan sumber daya alam ini mungkin ya anugerah Tuhan ya dan perlu untuk kemudian kita kelola. Tapi kan kenyataannya dampak hilirisasi juga tidak menjawab apapun terkait dengan angka kemiskinan. Nah, bisa dilihat dari data yang disajikan oleh Jatam itu. Teman-teman bisa cross-check kembali, mungkin saya yang keliru. Nah, kira-kira apakah kemudian untuk menjaga masyarakat adat tadi, adakah nggak model pembangunan industrial yang bisa hidup berdampingan dengan masyarakat adat untuk kemudian tetap menjaga nih wilayahnya tadi tanah ulayat ya dan tanah komunal gitu tanpa ada apa ya intinya bisa ditaktisi lah oleh pemerintah gitu sih Kak. Oke, baik. Mungkin saya coba jawab ya, sependek pengetahuan saya sebagai mahasiswa HI seperti itu. Jadi sebenarnya program-program pembangunan dari pemerintah itu masih sangat bisa dijalankan beriringan ya. Mungkin apabila kita lihat dari instrumen hukum internasional yang tadi sudah dibahas sedikit, bahwa masyarakat adat itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini kan bisa diartikan bahwasanya apabila pemerintah mau melakukan pembangunan, itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu gitu loh. Yang menjadi masalah di sini kan kenapa disebut perampasan? Karena masyarakat adat itu
mengklaim bahwa itu tanah adat. Dan apa yang bisa dilakukan di situ, sependek pengetahuan saya, kembali lagi, itu mereka yang berhak menentukan seperti itu. Jadi kenapa dikatakan perampasan? Ya artinya tidak ada izin terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri kepada mereka seperti itu. Nah, di instrumen hukum internasional seperti ICSCR, kemudian UNCLIP dan juga ICCPR itu kan sudah banyak yang menegaskan seperti itu bahwa mereka berhak untuk mereka memiliki hak untuk menolak, menyetujui ataupun mengusulkan pembangunan di wilayah adat. Nah, ini sebenarnya lebih ditegaskan lagi di rancangan undang-undangnya di pasal 25 ayat 3. Itu sudah menegaskan secara spesifik bahwa masyarakat hukum adat itu berhak untuk memberi hak menolak, menyetujui atau mengusulkan pembangunan di wilayah adat seperti itu. Jadi apabila sebenarnya sangat disayangkan sekali RUU ini tuh belum disahkan gitu, karena apabila RUU ini disahkan, menurut saya pribadi ya akan bisa menyelaraskan antara pembangunan dan juga perlindungan masyarakat hukum adat itu sendiri seperti itu. Mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya jawab ya, tapi kembali lagi saya juga masih sama-sama belajar ya bersama teman-teman. Jadi apabila kurang tepat mungkin bisa dikoreksi juga, saya menerima juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Farah. Mungkin Kak Wandi ada tambahan, Kak, mungkin? Oke, silakan, Kak. Oke, kakak. Ya, makasih. Nah, yang pertama soal ini ada kakak Alfian soal ajukan gugatan ke Komisi Informasi nggak Bang? Kemarin sudah, eh, lalu sudah kita lakukan upaya itu. Ternyata memang ini selalu berbenturan dengan kepentingan gitu, karena memang agak susah kami melakukan upaya itu karena ada pembatalan soal ini sudah pernah dilakukan dan kemudian kami belum dapat informasinya, belum dapat dokumen yang yang apa yang 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 secara konkret. Karena kan ada beberapa dokumen lampiran gitu soal soal akses, soal peta, soal peta peta eksploitatifnya, peta peta batas yang mereka akan lakukan soal dan peta-peta lainnya gitu. Mereka kami minta soal itu. Itu yang terbatas ke kami. Tapi kami dapat itu dapat apa dokumennya dan dan kami baca dan pelajari 2 hari, ternyata ada upaya pemalsuan gitu yang dilakukan oleh perusahaan. Eh, Nah, itu yang terjadi. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Kakak Randi gitu soal apa yang perlu dilakukan, metode apa yang perlu dilakukan, eh, karena di sisi lain bagaimana pemerintah apa mendorong mendorong hilirisasi, membangun industri-industri di daerah maupun di kalau kami ini kan di Morowali dan Morowali Utara itu dibangun industri yang cukup besar dan tahu bagaimana efeknya dan kemudian dampaknya. Nah, di tengah hari ini ada satu wilayah yang masih tersisa gitu, yang belum disentuh dan kemudian kami menganggap ke depan itu akan mengalami mengalami hal yang sama seperti di tempat-tempat lain. Nah, jadi diskusi kami di Walhi itu apa yang perlu dilakukan? Kami tengah mendorong bagaimana pembangunan itu berkeadilan. Pembangunan itu berkeadilan dan kemudian mampu melakukan evaluasi seluruh industri-industri di Morowali Utara dan kemudian memperbaiki sistem K3 ketenagakerjaan di wilayahnya. Dan yang paling eh, kami itu lebih mengutamakan bagaimana masyarakat adat ini didengarkan gitu. Bagaimana masyarakat di lingkar industri itu lebih diprioritaskan, itu lebih didengarkan ketimbang industrinya. Kami tengah mendorong bagaimana pembangunan ini harus berkeadilan gitu. Berkeadilan di lingkungannya, berkeadilan di sosialnya, berkeadilan soal dampaknya, tidak
mengeluarkan dampak secara signifikan dan kemudian merugikan masyarakat dan berkeadilan di ekonominya gitu. Kalau teman-teman datang di Morowali, eh, ini dalam konteks tadi kan di Morowali Utara gitu. Kalau teman-teman datang di Morowali, kalau teman lihat itu bagaimana pembangunan PLTU sampai 5.000 megawatt listriknya itu hanya untuk diperuntukkan di kawasan industri. Sedangkan masyarakat di sana di lingkar industri itu masih keseringan mengalami pemadaman listrik secara berkala. Ada listrik di kawasan industri yang digunakan oleh industri itu sampai 5.000 megawatt. Bayangkan bagaimana besarnya gitu. Mereka terus merasakan apa lampu lampu yang terang, listrik yang banyak dan kondisi yang ilegal, kondisi yang baik. Tapi masyarakatnya di lingkar industri di luar di ring satu industri itu masih selalu mengalami pemadaman listrik gitu. Ini sudah sejak 2014 sampai tahun 2025 itu masih seperti ini. Sehingga kami, apakah ini pembangunan yang berkeadilan gitu? Apakah ini pembangunan yang cukup untuk memberikan kesejahteraan masyarakat? Apakah pembangunan industri eh, ini yang diinginkan oleh masyarakat sana? Cerita-cerita ini dibungkus oleh masyarakat tidak mau lagi. Mereka sudah merasakan, mereka juga sudah cukup merasakan bagaimana dampaknya. Mereka sudah adaptif dengan kerusakan yang nyata, konflik yang terus terjadi, perampasan yang terus ini dan seharusnya negara atau pemerintah hadir untuk menyelesaikan. Pemerintah harus hadir untuk memberikan ruang yang aman. Pemerintah harus hadir untuk memberikan kesejahteraan yang layak gitu. Kenapa? Karena kenapa tanahnya mereka hilang, tapi dampaknya mereka rasakan pula. Bagaimana di 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 apa di Morowali Utara, di Morowali kami sempat mengambil data di puskesmas itu pun eh, kami ambil cara-cara menggunakan orang dalam gitu karena kalau kami yang mengakses sendiri itu tidak terbatas itu tidak diberikan. Nah, kami menemukan teman-teman semua ada 87.000 orang yang terpapar ISPA. Bayangkan di Morowali Utara, di Morowali di pusat industri apa Indonesia Morowali Industri Park. Ini yang paling nihilnya masyarakat berhadapan-hadapan dengan industri, berdampingan dengan industri yang polusinya cukup mungkin paling parah dibandingkan di Jakarta. Kalau orang Jakarta bilang di Jakarta sebagai polusi lumbung polusi, datang ke Morowali teman-teman. Kalau teman-teman bisa bertahan selama 1 minggu tidak sakit, teman-teman memiliki kekuatan fisik yang cukup. 1 minggu saja di Morowali dengan polusi yang yang cukup buruk dihirup setiap harinya, pasti pulang ke rumah akan mengalami kesakitan di bagian paru-paru gitu, pernapasan dan sebagainya. Itu yang terjadi dan dirasakan setiap harinya oleh masyarakat Morowali. Dan pemerintah tidak pernah hadir untuk terlibat untuk menyelesaikan persoalan itu. Mungkin itu dari saya itu penting untuk kita dorong untuk berkeadilan. Terima kasih, Kakak Tira. Oke, oke Kak Wandi. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Kak. Mungkin Pelan. Kakak sendiri itu jawabannya lebih berfokus ke pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup ya Kak. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Kak Wandi dan juga Kak Farah. Mungkin ini disampaikan kepada saya melalui direct message oleh salah satu audiens webinar kita. Izinkan saya untuk membacakan ya Kak. Jadi, Kak, aku nanya dong, setelah mendengarkan banyak banget informasi baru tentang kasus ini dan juga meriset ulang, aku lihat bahwasannya itu banyak warga lokal yang dikriminalisasi oleh MOU sepihak antara perusahaan dan juga pemerintah setempat. Aku rasanya hopeless banget nih Kak untuk
bantu, tapi kalau hanya menyebar awareness doang itu aku rasa kurang cukup. Kira-kira bentuk dukungan apa lagi ya yang bisa kita lakukan kalau untuk Kak Farah mungkin sebagai mahasiswa dan untuk Kak Wandi mungkin sebagai masyarakat Indonesia nih Kak, secara keseluruhan. Seperti itu. Bolehkah silakan dijawab? Siapa dulu mungkin? Baik, mungkin saya coba jawab dulu sebagai sesama mahasiswa gitu ya. Oke. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan selain spreading awareness ke teman-teman dan mungkin ke orang tua atau teman-temannya orang tua seperti itu ya. Nah, kalau dari pandangan saya pribadi ya, sekarang itu di Indonesia kan mungkin teman-teman juga sudah paham lah marak bahwa suatu isu itu akan terangkat dan akan mendapat perhatian khusus jika viral seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan ya sebenarnya jatuhnya tetap spreading awareness ya, cuman yang bisa kita usahakan adalah bagaimana caranya agar awareness itu tuh benar-benar spreading gitu, agar benar-benar banyak orang yang akhirnya aware dan banyak orang yang menaruh perhatian khusus ke situ, hingga akhirnya harapannya dapat menarik perhatian dari pemerintah seperti itu. Atau mungkin cara lainnya, dengan cara kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa HI atau mungkin hukum atau ranah sosum yang lainnya ya, apabila kita punya kesempatan untuk magang di tempat pemerintahan seperti itu, nggak ada salahnya kita coba advokasikan isu ini kepada staf-staf di sana, kepada pemerintahannya seperti itu. Yang kita kan hanya bisa mengusahakan ya, kita tidak bisa memastikan apakah ini akan berhasil atau enggak, tapi the least that we can do adalah mengusahakan gitu. Jadi urusan nanti apakah benar-benar dilakukan iya atau tidak, itu urusan belakang menurut saya, yang penting didengar dulu seperti itu. Jadi ya mungkin kalau udah nggak apa-apa, tapi jangan menyerah seperti itu, karena satu-satunya cara bagi saya sebagai mahasiswa adalah bagaimana caranya agar awareness ini itu bisa disebarkan dengan baik dan bisa menarik perhatian dari pemerintah seperti itu. Mungkin Kak Wandi bisa menambahkan. Oke, baik Kak Wandi. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan Kak. Iya, saya tambahkan untuk tadi kan di mahasiswanya gitu, saya hanya mau sebenarnya ini kita sama gitu, mahasiswa dan kemudian masyarakat umum yang memiliki hak untuk menyebarkan, memiliki hak untuk bersuara gitu, memiliki hak untuk ikut terlibat di dalam kerja-kerja kampanye, menyebarluaskan dan kemudian turut bersuara di media sosial itu salah satu upaya yang penting dilakukan gitu, teman-teman. Nah, saya ambil contoh kasus gitu yang tengah kami dampingi gitu, tengah kami bantu di persidangan. Mereka masyarakat ini berhadapan-hadapan dengan lima orang berhadapan-hadapan dengan perusahaan. Perusahaan menggugat masyarakat itu sebanyak 14 miliar dengan dalih menghalang-halangi investasi. Nah, sekarang ini sudah sidang ke-15, tanggal besok atau Juli, besok-besok 1 minggu ke depan itu ternyata putusan mereka yang 5 orang ini yang digugat oleh perusahaan sebanyak 14 M itu sudah putusan. Kami meminta untuk dukungannya, supportnya untuk sama-sama bersuara bagaimana masyarakat menjadi paling diprioritaskan didengarkan gitu. Kenapa masyarakat tetap bersuara? Karena mereka juga ikut terancam. Mereka terancam dengan industri. Sehingga itu yang penting kita lakukan. Nah, teman-teman semua, eh, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk membantu gitu? Sebenarnya kita di 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 apa di metode yang saat ini yang paling penting dan paling cepat gitu itu menyebarluaskan semua berita-berita soal perampasan, berita-berita soal soal apa kerusakan lingkungan dan juga turut terlibat di dalam penyelamatan lingkungan hidup yang sehat. Kita mempunyai
platform yang cukup gitu. Kita mempunyai media yang bisa kita gunakan untuk terlibat menyebarluaskan seluruh informasi eh, eh, kejahatan negara gitu. Dan juga memang ini juga penting untuk keterlibatan seluruh pihak teman-teman di sini itu untuk ikut tetap bersuara. Suara itu paling penting. Suara itu akan menjadi paling didengarkan ketika ini bersatu. Untuk saat ini mungkin eh, kita hanya bersuara di 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 Zoom ini di 25 orang ini. Tapi eh, saya meyakini di luar nanti ini kita akan bertemu di apa di di media-media gitu untuk tetap bersuara kan untuk tetap menyuarakan dan kemudian ikut adil dalam perlindungan dan mendorong pengakuan wilayah hukum adat dan kerusakan lainnya gitu. Mungkin itu sih dari saya untuk sejauh ini apa yang perlu dilakukan itu tetap bersuara. Walaupun itu kecil, walaupun itu tidak sebanyak konsolidasi yang dilakukan oleh negara gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Wandi atas jawabannya, Kak. Mungkin kalau saya izin menyimpulkan juga ya, Kak, bahwasanya itu webinar hari ini merupakan undangan terbuka ya, Kak, untuk kita semua untuk kemudian menyuarakan dengan lantang, Kak, pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat dan juga melindungi tanah leluhur sebagai warisan bukan sebagai komoditas. Karena seperti tadi yang Kakak sudah sampaikan ya, Kak, sedih kita suara tetaplah suara. Karena jika kita diam, kita juga ikut merampas seperti itu. Oke, teman-teman, dikarenakan sudah jam 10 lebih 55 menit, izinkanlah saya untuk kemudian mengakhiri acara webinar pada hari ini. Nah, mungkin sebelum saya benar-benar mengakhiri webinar pada siang hari ini, alangkah baiknya jika tadi teman-teman yang juga sudah berdiskusi dan juga Kak Wandi dan Kak Farah telah ikut saling menjawab itu, ada baiknya kita berfoto terlebih dahulu nih teman-teman untuk sesi dokumentasi mungkin. Kepada para pemateri dan juga audiens sekalian, saya persilahkan untuk on cam dan saya juga kemudian akan turut membantu panitia yang bertugas untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke. Oke, untuk panitia yang bertugas, apakah sudah siap? Oke, mungkin teman-teman bisa menghadap layar kamera, dibuka kameranya. Oke, saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, lagi untuk slide selanjutnya mungkin terakhir. Oke, satu, dua, tiga. Oke, teman-teman. Mungkin saya sampaikan lagi ya, untuk Kak Wandi dan Kak Farah, apakah ada closing statement, Kak, mungkin untuk mengakhiri webinar pada siang hari ini? Sepatah dua kata saja mungkin, atau sudah cukup? Ya, mungkin terakhir kita jangan lelah untuk spreading awareness tentang masyarakat hukum adat ini karena banyak orang yang belum tahu dan kita sebagai yang sudah tahu sedikit gitu ya, walaupun sedikit kita mungkin bisa cari tahu lebih lanjut dan juga advokasikan kepada teman-teman yang lain agar isu ini bisa segera terangkat dan harapannya perlindungan masyarakat hukum adat ini akhirnya bisa ada payung hukum yang melindungi secara utuh seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Kak Wandi sudah cukup, Kak? Ya, kalau saya sih tetap bersuara itu aja. Cukup. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih banyak lagi saya ucapkan kepada Kak Wandi dari Walhi Sulawesi Tengah dan juga Kak Farah Fatihah selaku pemateri kedua. Oke, teman-teman sekalian, semoga webinar ini itu bukan hanya menjadi catatan sejarah ya, tapi juga menjadi pemantik gerakan perubahan bagi teman-teman sekalian, baik dari sekecil lingkup mahasiswa maupun kepada masyarakat umum lainnya. Oke. Saya Vira Permatasari selaku moderator dalam webinar hari ini. Tanah adat dirampas, siapa yang diuntungkan? Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari saya selama berlangsungnya acara. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada partisipasi dari para pemateri, panitia, dan juga audiens sekalian. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lainnya.
Sampai jumpa. Terima kasih untuk para pemateri, teman-teman. Makasih banyak, Kak Wandi. Oke, baik. Bagi teman-teman bisa silahkan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Yeay. Mau ditutup dulu kah teman-teman kelompok atau mau diskusi dulu sebentar? Yeay.